diri saya, Bapak sekalian. Baik, Bapak Ibu sudah mengenal saya ya? Ya, ada yang sudah mengenal saya, katanya saya Ustadz akhir zaman. Bukan, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lihat di YouTube itu kembaran saya. Itu Ustadz akhir zaman, ini Ustadz akhir bulan. Jadi beda ya. Nama saya Rahmat Bekuni. Saya lahir di Bandung 25 Februari 1976. Saya lahir dari seorang ibu Sunda asli Jawa Barat. Ayah saya walaupun lahir di Bandung tapi keturunan Minang. Kakek saya berasal dari Sungai Pua, Bukit Tinggi. Ya, kakek saya Sungai Pua, Bukit Tinggi. Tapi saya sedih Bapak Ibu, ketika saya kembali ke Minang, ke Sungai Pua, saya tidak diakui sebagai orang sana. Karena di Minang ini garis keturunan dari ibu kan, ibu saya orang Sunda. Ketika saya kembali ke Sunda, di Sunda garis keturunan dari ayah, ayah saya turunan Minang. Bingung saya. Barangkali Pak Yakumbuh mau mengakui saya sebagai orang Minang. Mau Bu? Alhamdulillah. Mana putrinya Bu? Loh, kan harus dinikahi sama saya. Saya baru 1 kali nikah Bu. Ada yang bilang kalau baru 1 kali namanya iswan, bukan istri. Iswan. 2 istu, 3 baru istri. Betul Bu? Tuh, betul kan? Loh, kan gitu bahasanya. Kalau baru sekali nikah iswan, 2 kali nikah istu, 3 baru istri. Betul Bu? Betul. Ibu istri keberapa? Baik. Alamat rumah tinggal saya di Griasi Pasirwangi, Cigending, Ujung Berung, Bandung. Saya sudah menikah dengan 1 iswan dan 7 orang anak. Iswan Bang. Baik, anak saya yang pertama kedua sudah kuliah. Yang kedua harusnya tingkat 3 tapi karena kuliah di luar sekarang sudah pulang ke Indonesia. Sekarang ingin melanjutkan kuliah di Indonesia. Yang kedua juga sudah kuliah. Yang ketiga perempuan di Zahratul Quran sedang menghafal Quran di pondok. Yang ketiga, yang keempat, kelima kembar baru 10 tahun sekolah di Kutab Al-Fatih kelas Konuni 3. Ya kalau di SD mungkin sebanding kelas 4 SD. Yang keenam keguguran, yang ketujuh perempuan baru 2 tahun. Itu Bu, baik. Riwayat pendidikan saya SD di SD Mulong Asih 10 Cijerah Cimahi Selatan Jawa Barat. Tahun 88 saya keluar, SMP di SMP Negeri 4 Cimahi Jawa Barat, keluar tahun 91. SMA di SMA Negeri 9 Bandung, keluar tahun 94. Saya bercita-cita jadi dokter tapi tidak ada kampus yang menerima saya menjadi dokter. Saya diterima di jurusan kimia, tapi karena himmah saya lebih pada agama, maka saya murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis Bapak Ibu. Saya ngambil studi saya di tafsir hadis Stay Al-Fatah Demak, Jawa Tengah, keluar tahun 98. 99 saya menikah. 2005 saya keluar dari Mahad Al-Imarat, bergabung dengan Yayasan AMCF, Asian Muslim Charity Foundation, yang kantor pusatnya di Dubai, tapi kami mengambil cabang di Bandung, Jawa Barat. Karena saya harus mengajar di sebuah sekolah SMA, maka saya ngambil studi pendidikan agama Islam saya tahun 2012 baru saya selesai. 2010 saya harusnya berada di Yaman, namun karena situasi bergejolak saya tidak jadi berangkat menyelesaikan studi saya di S2 saya di Yaman. Kemudian saya ikut mulazamah bersama para masyayikh di Timur Tengah di Gaza University Palestina 2006 sampai 2010 Bapak Ibu. Itu barangkali Bapak Ibu riwayat pendidikan saya ya. Dan ini beberapa organisasi yang pernah saya ikuti. Dan ini akun Instagram saya. Bapak Ibu jangan lupa di like, di follow ya, like, subscribe dan pijit loncengnya Bu ya. Dan di share Bu. Ini Instagram, Facebook dan juga YouTube-nya. Saya hadir kali ini bersama AR Manajemen pimpinan Ustadz Abdurrahman ya, beliau hadir bersama kami. Beliau dari pimpinan AR Manajemen, kami datang bersama beliau dan juga sahabat-sahabat saya dari Payakumbuh. Ada Bang Yoga, Bang Abdurrahman dan Bang Amos Tambusai. Nah, ini sahabat saya Bu sekalian. Baik Ibu-ibu, itu barangkali perkenalan saya Bu, sudah jelas Bu ya. Jadi saya punya berapa pendamping Bu? Iswan Bu ya. Belum istri ya Bu. Baik,
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah tentang perjalanan menuju kampung akhirat. Kalau perjalanan menuju kampung akhirat biasanya orang serem katanya. Kenapa serem? Karena berhadapan dengan kematian. Takut tidak Bu kematian Bu? Takut sama kematian Bapak Ibu? Oh subhanallah. Bapak siap duluan? Bu, mau ibu duluan saya belakangan atau saya belakangan ibu-ibu duluan? Sama aja. Kematian kita takuti ataupun tidak tetap akan datang menimpa kita. Betul? Dan kematian sudah Allah tetapkan. Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulan, tahunnya sudah Allah tetapkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak bisa menangguhkan ataupun memajukan. Sudah Allah tetapkan. Namun, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati itu pilihan kita. Ya, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati itu pilihan kita. Ya. Itu Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kenapa harus kita takuti? Justru yang harus kita takuti adalah kehidupan setelah kematian. Itu yang harus kita takuti. Pertanyaannya, seperti apa nanti kehidupan setelah kematian kita? Itu kita tentukan dari sekarang. Amal perbuatan kita hari inilah yang akan menjadi warna kehidupan kita nanti. Apabila warna kehidupan kita baik, penuh dengan iman dan Islam, penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebaikan, maka dijamin nanti setelah kematian kita akan hidup aman dan damai. Tapi jangan harap jika kita buruk menjalani kehidupan kita, nanti setelah kematian kita akan baik. Tidak. Kita akan mendapatkan sesuatu nanti sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya'ti ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, ru'asa'uhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa. Wa wuzara'uhum kal kadhi'ab, menteri-menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum kal kilab, dan hakim-hakimnya bagaikan anjing. Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta dan maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dengan perkataan yang benar, beliau menyampaikan pada kita, akan datang pada umatku satu zaman, pemimpin mereka bagaikan singa, menteri-menterinya bagaikan serigala, dan hakim-hakimnya bagaikan anjing. Ketika pemimpinnya singa, menterinya serigala, hakimnya anjing bagaikan seperti itu, maka rakyatnya wasairun nasikal agnam, dan kebanyakan rakyatnya bagaikan domba. Fakaifa ya'isul ghanam indal asadi wadh-dhi'abi wal kilab, maka bagaimana domba bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Bapak Ibu, kita bahas satu-satu. Boleh? Aman ya? Aman. Gak akan ada yang tersinggung. Gak akan ada yang tersinggung. Kalau tersinggung selesai dulu. Nah, inilah beratnya jadi ustadz akhir zaman. Walaupun jujur ngomongnya, ada yang kesinggung. Lihat aja wajahnya nanti. Baik. Pertama, pemimpinnya bagaikan singa. Yang saya bayangkan tentang singa itu, ada julukan singa itu raja hutan. Betul? Ada tidak pemilu di hutan, singa tetap rajanya. Ya. Dan ketika singa menjadi raja, habis rakyatnya dimakan. Ketika singa bertemu kuda, siapa yang dimakan? Kuda. Kuda rakyat hutan bukan? Kuda rakyat hutan bukan? Rakyat hutan. Ketika singa bertemu dengan rusa, yang dimakan siapa? Rusa, padahal rusa rakyat hutan. Itulah celakanya ketika singa menjadi raja, habis rakyatnya dimakan. Betul? Sudah terjadi belum? Di mana Pak? Di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Ketika pemimpinnya singa, maka menterinya bagaikan serigala, kata Rasulullah. Yang namanya serigala menjilat ke atas dan licik ke bawah. Kenapa menjilat ke atas? Dia juga ingin kenyang kayak singa, tapi nggak bisa. Dia kalah kuat sama singa.
Sekali lagi, singa menjadi pemimpin bukan karena kebenarannya. Singa menjadi pemimpin di hutan karena bukan keberaniannya, bukan karena kebijaksanaannya, bukan karena kebenarannya. Tapi singa menjadi raja di hutan karena kekuatannya. Di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang naik tahta karena kekuatannya, bukan karena kebijaksanaan dan kebenarannya. Allahu Akbar. Amin. Semangat nih adik-adik. Rupanya ngerti adik-adik. Yang di sana tidak ngerti itu. Padahal di sana mereka tinggal enak luar biasa. Banyak sekali yang ingin menjadi pejabat, wakil rakyat di Indonesia ini, Pak. Kenapa demikian? Rakyat Indonesia baik-baik. Betapa tidak baiknya bagaimana? Ketika rakyat ingin hidup kaya raya, diwakili sama mereka. Ini enaknya jadi wakil rakyat. Ketika rakyat ingin naik mobil mewah, diwakili sama mereka, naik mobil mewah. Ketika rakyat ingin makan enak, diwakili sama mereka. Itulah wakil rakyat. Jadi yang sengsara siapa? Yang enak siapa? Nah, itulah makanya banyak yang pengen jadi wakil rakyat di Indonesia. Betul. Jadi jangan salah pilih wakil rakyat ya. Pilih saya, insya Allah amanah. Ya, maksud saya pilih menjadi pendamping hidup, Bu. Baik. Mumpung gak ada istri saya, jadi saya enak bicara seperti ini. Ya. Itu serigala. Dia menjilat ke atas karena pengen dapat daging seperti singa, dan ke bawah dia pandai menyamar. Dia ikut menyantap rakyatnya. Ketika di depan ada domba, wah ini dombanya bagus-bagus, dagingnya tebal-tebal, enak-enak, maka nyamar dia menjadi domba. Maka muncullah istilah serigala berbulu domba. Jaga dia hati-hati. Itu dia. Ketika pemimpinnya singa, menterinya serigala, maka penegak hukumnya, hakimnya bagaikan anjing, kata Rasulullah. Yang namanya anjing seneng sama orang yang ngasih daging. Betul? Seneng kan? Nurut tuh anjing sama yang ngasih daging. Celakanya kalau anjing kita jadikan penjaga rumah. Kalau anjing menjaga rumah kita, dia nggak bisa bedain mana maling, mana tamu. Betul. Ketika yang datang tamu, apalagi tamunya datang dari Saudi Arabia, tapi karena tidak bawa daging, itu tamu digonggong. Betul dia? Karena tamunya tidak bawa daging, walaupun tamunya baik, walaupun tamunya soleh, walaupun tamunya keturunan Nabi, tapi karena tidak bawa daging, digonggong tidak? Digonggong. Dan ketika yang datang maling, nah ini celakanya. Ketika yang datangnya maling, tapi karena malingnya bawa daging, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Nurut tidak tuh anjing? Nurut dia. Padahal dia maling, malingin emasnya yang punya rumah, malingin nikelnya yang punya rumah, malingin gas alamnya yang punya rumah, malingin listrik orang yang punya rumah. Celaka tidak? Celaka. Itu Bapak Ibu. Maka Rasulullah SAW bertanya, ketika saat itu gambaran manusia bagaikan domba, wasairun nasi kal aghnam. Bagaimana yang namanya domba? Yang namanya domba kemanapun pasrah. Ketika domba dibawa ke kandang, apa yang dia ucapkan? Mbe, gitu ya. Dibawa ke padang rumput, apa yang dia ucapkan? Mbe. Dibawa ke tempat pemotongan hewan, mau dipotong lehernya, itu golok sudah di leher, apa yang diucapkan? Mbe. Pasrah dia. Sekarang mbeknya mau disuntik vaksin nih, pasrah dia. Fakaifa ya'isul ghanam indal asadi wa dhi'abi wal kilab. Maka bagaimana bisa hidup yang namanya domba di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Bisa hidup tidak? Itulah kondisi kita hari ini. Betul? Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, itu fitnah Bapak Ibu. Betapapun dahsyatnya fitnah ini, kalau kita tidak melepaskan iman Islam kita, insya Allah kita selamat. Kita tidak akan disiksa di akhirat. Sakit memang, disiksa, dibantai, dibunuh, difitnah. Sudah dibunuh, difitnah lagi. Nah, kesakitan itu hanya di dunia. Di akhirat kita tinggal menikmati amal baik kita. Berikutnya, yang kedua,
Cara Allah menyiksa kita di dunia sehingga di akhirat kita tidak disiksa dengan bencana alam. Wabizalazila. Miris Bapak Ibu sekalian. Baru memasuki tahun 2001 kita sudah bertubi-tubi ditimpa musibah. Ya, Bapak Ibu sekalian, musibah pertama adalah longsor di Kabupaten Sumedang, Cihanjuang. Itu tidak jauh dari rumah saya dulu. Dan saya pernah tinggal di situ, di Parakan Muncang, Kabupaten Sumedang. Itu hanya berjarak sekitar 400-500 meter saja dari rumah saya dulu, tapi saya sudah pindah. Ya, subhanallah. Dan saya pernah mengisi kajian di sekitar itu, Bapak Ibu. Maka saya hafal tempatnya ketika terjadi musibah tadi. Yang kedua, belum selesai kita terluka dan masih berlangsung evakuasi, kita dikagetkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines. Tidak ada yang selamat. Masih dicari itu yang namanya korban pesawat jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines. Kita dihentakkan dengan musibah gempa bumi di Majene, Mamuju, Sulawesi. Banjir di Kalimantan Selatan yang belum juga surut. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, pertanyaan saya, kenapa bangsa ini bertubi-tubi ditimpa musibah? Setahu saya Allah tidak zalim kepada hambanya. Betul? Allah tidak zalim kepada hambanya. Wa mallahu bizzallamin lil 'abid. Allah tidak zalim kepada hambanya. Yang zalim adalah kita pada diri kita sendiri.